Sekarang kan timnas kita kan banyak pemain yang bermain di Eropa ya, dan bisa juga ada masukan dari para pemain sendiri kan ke federasi tentang kesulitan mereka untuk perform di atas lapangan. Jadi kalau itu alasannya sih nggak bisa diterima, bos. nanti pelatih baru yang masuk bisa Kan dari awal udah tahu Sintayong sudah nggak bisa berbahasa Indonesia. Kalau di komunikasinya kurang, harus komunikasi Sintayong dengan tim yang harus diperbaiki. Tapi masalahnya bukan masalah pemecatan. mereka jauh lebih baik ya. Jadi saya pikir pergantian pelatih ini dilakukan. Kadang-kadang saya dengar para pengamat bola ini risih juga. Harapannya adalah agar bisa lolos ke Piala Dunia ya, apa Games. Jadi saya pikir bukan karena Piala AFF, meskipun ya tentu kita kecewa. Betul, ini setuju, bukan karena Piala AFF. Kita juga perlu pahami bahwa pemain-pemain yang bermain itu kan pemain-pemain muda yang rata-rata usianya 20 tahunan yang belum Ya karena targetnya bukan Piala AFF, memang Piala Dunia. perlu memaklumi lah kegagalan timnas kita di Piala AFF lalu, tapi intensif untuk mencari tahu ya, pelatih baru ini harus mencari tahu apa sebetulnya yang perlu dia lakukan. Enggak, kalau Pak Erik maunya instan. Permainan dari pemain-pemain, karena Kalau ini saya nggak setuju, karena pondasi sepak bola kita tidak akan jadi kuat. masuk melatih Kan para naturalisasi itu ada jangka waktunya. Even Pak Erik sendiri kan masa jabatannya ada sendiri, Bung. kekuatan dari tim-tim lawan yang nanti akan dihadapi kan. Kita akan menghadapi nanti akan ketahuannya setelah 2 match di bulan Maret itu. Jadi pergantian pelatih ini memang sangat beresiko bagi tim manapun. Sangat. Tim-tim Crucial time udah diganti, seharusnya dibenahi. ingin sebuah perubahan ya, mereka akan melakukan pergantian pelatih tersebut. Bahwasannya nanti pergantian Nah, kenapa juga Pak Sintayong nggak dikasih direktur teknik? bisa kita katakan sekarang, nanti baru ketahuan. Sama saja seperti seorang pelatih. Pada saat dia memilih strategi atau line up harus punya prinsip ya. Artinya punya prinsip, jika memang dia punya sebuah filosofi, Nah, dia pelatih sekarang kan juga track recordnya belum canggih juga tuh. kan sebetulnya yang punya kuasa dalam sebuah tim itu kan untuk menentukan strategi dan pilihan pemainnya kan pelatih. Jadi pelatih baru yang nanti masuk pun harus punya prinsip dan harus juga tegas dengan pilihan strategi apapun itu, dan juga pilihan-pilihan pemain yang nanti Dan karena Sintayong itu prinsipnya membentuk dari skuad tim. fondasi struktur sepak bola Indonesia ini yang kuat, sehingga sampai ke depannya nanti Pelatih baru tersebut siapapun pelatihnya, tapi karakter bolanya itu sudah ada gitu. Bukan nih Pak Erik instan, beli barang baru, blang udah nanti selesai. kalau yang saya baca di media sih ada sampai 7-8 nama. Nah ini nggak ngerti juga apa memang dibuat-buat, karena ya hal-hal seperti ini biasa terjadi. Bahkan rumor-rumor tentang calon pemain diaspora kita juga kan yang akan dinaturalisasi juga sudah banyak. Iya. Tapi untuk sementara ini kan seperti yang kita bisa lihat di layar, Iya. ada namanya Patrick Kluivert, ada juga Louis van Gaal, dan ada juga Giovanni van Bronckhorst yang mungkin juga salah satu dari 3 pemain ini. Tapi feeling saya mungkin yang akan dipilih adalah pelatih yang lebih muda ya, mungkin dalam hal ini Giovanni atau juga Patrick Kluivert. Apalagi 2 pemain tersebut kan pernah menjadi mantan atau pernah bermain bagi timnas Belanda kan? Dan mereka pernah bermain di Piala Dunia juga. Jadi kita butuhkan juga seorang pelatih yang ya kalau memang dari segi kepelatihannya belum begitu Kan yang matok terlalu tinggi Piala Dunia kan dia sendiri, akhirnya sekarang ditagih kan blunder. Masyarakat bola kan tidak pernah menagih matok terlalu tinggi seperti itu. saya harapkan pelatih yang masuk itu bisa membuat para pemain bermain lebih lepas lagi ya. Artinya tidak terbatas dalam peran mereka di atas lapangan. Karena sebetulnya kalau sekarang kita melihat materi pemain dari timnas kita punya banyak pemain yang sebetulnya skillnya tinggi. Nah mereka ini harus Kalau saya pribadi, saya lihat ini para pemain naturalisasi ini dari kompetisi domestik seperti Marcelino, ada bermain juga. punya juga Asnawi, punya juga Witan, Rizky Ridho kita tahu ada di belakang. Jadi Saya lebih membanggakan pemain lokal, jujur aja. memanfaatkan atau mengandalkan skillnya, karena skill itu sangat penting apalagi pada saat bersaing di level dunia. Kalau sekarang kan ini kan untuk lolos ke Piala Dunia kan, jadi kita perlu pelatih itu harus mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemain, dan saya pikir itu tugas utama dari pelatih baru ini, meskipun ya pressure-nya